Halo semuanya, perkenalkan nama saya Disinyor Yalman Nurung dalam mata kuliah Teknik Presentasi dan Negosiasi. Saya di sini akan memaparkan beberapa cara agar tidak gugup pada saat kita berbicara di depan publik. Yang pertama itu ialah teknik pernapasan. Teknik pernapasan ini membantu Anda mengontrol napas dan menghasilkan suara yang lebih kuat dan jelas ketika kita mempraktikannya. Contohnya itu seperti ini. Saya menggunakan metode 748. 7 detik menarik napas, 4 detik menahan napas, dan 8 detik membuang atau menghembuskan napas. Yang kedua itu ialah artikulasi. Artikulasi ini adalah proses penting dalam berkomunikasi. Artikulasi yang baik menghasilkan ucapan yang jelas dan mudah dipahami, dan meningkatkan kepercayaan diri kepada orang yang ingin berbicara di depan publik. Saya akan mempraktikkan beberapa contoh artikulasi. Pertama, kita harus mengetahui huruf vokal dulu, yaitu A, I, U, E, O, dan digabungkan dengan beberapa huruf konsonan seperti gini. Pataka gabana, pitiki bigidi, putuku bugudu, peteke begede, potoko bogodo. Nah, itu dia artikulasi yang bisa saya contohkan kepada rekan-rekan semuanya. Yang ketiga adalah tongue twister. Tongue twister ini adalah frasa atau kalimat yang sulit diucapkan dengan cepat dan benar karena mengandung bunyi yang mirip atau berulang-ulang. Berikut saya akan kasih contohnya, teman-teman. Berikut beberapa contoh tongue twister yang bisa saya beritahu kepada teman-teman. Yang pertama itu ular melingkar-lingkar di atas pagar Pak Umar. Yang kedua, Dudung ambilkan dandang di dinding dong. Yang ketiga itu keledai makan kedelai di kedai. Yang keempat itu Rika tarik-tarik rok Rina dan Rina tarik-tarik rok Rika. Yang kelima itu kuku kaki kakekku kaku, kaku kuku kaki kakekku. Berikut ulangi sampai Anda itu merasa bisa. Yang keempat itu adalah teknik berbicara di depan cermin. Ini bertujuan Anda itu paham situasi pada saat Anda berdiri dan memandang audiens. Anda itu merasa tidak khawatir, tidak gugup jika Anda mencoba mempelajarinya di depan cermin. Seperti jikalau saudara ingin berpidato, presentasi, atau apapun itu. Teknik ini bertujuan agar meningkatkan kepercayaan diri seorang yang ingin berbicara di depan publik dan dapat memperbaiki bahasa tubuh dan gestur tubuh pada saat kita lagi berbicara di depan publik. Berikut saya akan mempraktikkan contoh berbicara di depan cermin. Baik, saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul I Have a Dream dari Martin Luther King Jr. I have a dream. Saya senang bergabung dengan Anda hari ini dalam apa yang akan tercatat dalam sejarah sebagai demonstrasi terbesar untuk kebebasan dalam sejarah bangsa kita. 5 tahun yang lalu, seorang Amerika yang hebat yang dalam bayangan simbolisnya kita berdiri hari ini menandatangani proklamasi emansipasi. Keputusan penting ini datang sebagai mercusuar harapan yang besar bagi jutaan budak negro yang layu dalam api ketidakadilan yang layu. Itu datang sebagai fajar sukacita untuk mengakhiri malam panjang penawanan mereka. Tetapi 100 tahun kemudian, orang negro masih belum bebas. 100 tahun kemudian orang negro itu masih lumpuh oleh belenggu segregasi dari rantai diskriminasi. 100 tahun kemudian, orang negro hidup di sebuah pulau kesepian yang miskin di tengah lautan luas kemakmuran material. 100 tahun kemudian, orang negro masih layu di sudut-sudut masyarakat Amerika dan mendapati dirinya diasingkan di tanahnya sendiri. Jadi kita datang ke sini hari ini untuk mendramatisir kondisi yang memalukan. Dalam arti tertentu, kita telah datang ke ibu kota bangsa kita untuk mencairkan ketika arsitek republik kita menulis kata-kata indah konstitusi dan deklarasi kemerdekaan.
Mereka menandatangani surat promes yang setiap orang Amerika akan jatuh warisannya. Catatan ini adalah janji semua orang, pria kulit hitam serta pria kulit putih, akan dijamin hak-hak hidup, kemerdekaan, dan pengejaran kebahagiaan. Hari ini jelas bahwa Amerika telah gagal untuk menghormati surat promes ini sejauh menyangkut warga negara kulit berwarna. Alih-alih menghormati kewajiban suci ini, Amerika telah memberi orang negro cek buruk, cek yang telah dikembalikan bertanda dana tidak mencukupi. Tetapi kita menolak untuk percaya bahwa bank keadilan bangkrut. Kita menolak untuk percaya bahwa tidak ada cukup dana di brankas kesempatan bangsa ini. Jadi kita telah datang untuk mencarikan cek ini. Cek yang akan memberi kita kekayaan, permintaan, dan keadilan, keamanan, kebebasan. Kita juga datang ke tempat suci ini untuk menginginkan ke Amerika akan urgensi yang sengit saat ini. Ini bukan waktunya untuk terlibat dalam kemewahan, pendinginan, atau obat penenang bertahap. Sekaranglah waktunya untuk mewujudkan janji-janji demokrasi. Sekaranglah waktunya untuk bangkit dari lembah gelap dan sunyi segregasi ke jalan yang diterangi matahari dari keadilan rasial. Sekaranglah waktunya untuk mengangkat bangsa kita dari pasir hisap ketidakadilan rasial ke batu padat persaudaraan. Sekaranglah waktunya untuk membuat keadilan menjadi kenyataan bagi semua anak Tuhan. Akan berakibat fatal bagi bangsa untuk mengabaikan urgensi saat ini. Musim panas yang terik dari ketidakpuasan sah negro tidak akan berlaku sampai pada musim gugur yang menyegarkan dari kebebasan dan kesetaraan. Tahun 1963 bukanlah akhir, tetapi permulaan. Mereka yang berharap bahwa orang negro perlu melampiaskan kemarahan dan kemudian akan puas, akan mengalami kejutan kasar jika bangsa ini kembali tidak bisnis seperti biasa. Tidak akan ada istirahat atau ketenangan di Amerika sampai orang negro diberikan hak kewarganegaraan mereka. Badai pemberontakan akan terus mengguncangi fondasi bangsa kita sampai hari cerah keadilan muncul. Ada sesuatu yang harus saya katakan kepada orang-orang yang berdiri di ambang pintu hangat mengarah ke istana pengadilan. Dalam proses mendapatkan tempat yang selayaknya, kita tidak boleh bersalah atas tindakan yang salah. Janganlah kita berusaha memuaskan dahaga kebebasan kita dengan meminum dari cangkir kepahitan dan kebencian. Kita harus selalu melakukan perjuangan kita di dataran martabat dan disiplin. Kita tidak boleh membiarkan protes kreatif kita merosot menjadi kekerasan fisik. Sekali lagi, kita harus bangkit ketinggalan megah dan memenuhi kekuatan fisik dengan kekuatan jiwa. Militansi baru yang luar biasa yang telah melanda komunitas negro tidak boleh membuat kita tidak mempercayai semua orang kulit putih, karena banyak saudara-saudara kita kulit putih, seperti yang dibuktikan oleh kehadiran mereka di sini, telah menyadari bahwa nasib mereka terikat dengan nasib kita. Mereka telah menyadari bahwa kebebasan mereka juga terikat, tak terpisahkan dengan kebebasan kita. Kita tidak bisa berjalan sendirian. Dan ketika kita berjalan, kita harus berjanji bahwa kita akan selalu berbaris ke depan. Kita tidak bisa berbalik. Ada orang yang bertanya kepada para pengarut hak-hak sipil, kapan akan puas? Kita tidak akan pernah puas selama orang negro menjadi korban horor polisi yang tak terkatakan. Kita tidak akan pernah puas selama tubuh kita lelah karena perjalanan yang berat. Kita tidak akan pernah puas selama mobilitas dasar orang negro adalah dari ghetto yang lebih kecil daripada lebih besar. Kita tidak akan pernah puas selama anak-anak kita dilucuti dari harga diri mereka oleh tanda-tanda yang merampas hanya untuk orang-orang yang merampas. Kita tidak akan pernah puas selama orang negro di Mississippi tidak akan memilih seorang negro di New York. Percaya tidak memiliki apa-apa untuk dipilih. Tidak, kita tidak puas. Dan kita tidak akan puas sampai keadilan mengalir seperti air dan kebenaran seperti aliran yang deras. Saya tidak lupa bahwa beberapa dari Anda telah datang ke sini dari cobaan besar dan kesengsaraan. Beberapa dari Anda baru saja datang dari sel penjara yang sempit. Beberapa dari Anda telah datang dari daerah-daerah di mana Anda berada. Untuk kebebasan telah membuat Anda babak belur oleh badai penganiayaan dan terhuyung-huyung oleh angin kekejaman polisi. Anda telah menjadi veteran penderitaan kreatif. Teruslah bekerja dengan keyakinan bahwa penderitaan tidak pantas bersifat penebusan.
kembalilah ke Mississippi, kembalilah ke Alabama, kembalilah ke South Carolina, kembalilah ke Georgia, kembalilah ke Louisiana, kembalilah ke daerah kumuh dan ghetto. Diketahui kota-kota utara kita mengetahui bahwa entah bagaimana situasi ini bisa akan berubah. Janganlah kita bergelut di lembah keputusasaan. Jadi saya katakan kepada Anda hari ini, teman-teman saya, bahwa meskipun kita menghadapi kesulitan hari ini dan esok, saya masih memiliki mimpi itu. Itu adalah mimpi yang berakar dalam mimpi Amerika. Saya memiliki mimpi bahwa sesuatu hari bangsa ini akan bangkit dan hidup sesuai dengan makna sebenarnya dari keyakinan. Kami memegang keadilan dan keyakinan sebagai bukti nyata bahwa semua manusia diciptakan sama. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari di bukit-bukit merah Georgia, putra-putra mantan budak dan putra-putra mantan pemilik budak akan dapat duduk bersama di meja persaudaraan. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari bahkan negara bagian Mississippi, negara bagian yang gerah oleh panasnya ketidakadilan, gerah oleh panasnya penindasan, akan diubah menjadi oasis kebebasan dan keadilan. Saya memiliki mimpi bahwa keempat anak kecil saya suatu hari nanti akan hidup di negara mana mereka tidak akan dinilai dari warna kulit, tetapi mereka dinilai dari isi karakter mereka. Saya memiliki mimpi hari ini. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari nanti di Alabama, dengan para rasisnya yang ganas, dengan gubernur yang bibirnya menetes dengan kata-kata interposisi dan pembatalan, suatu hari di sana, di Alabama, anak laki-laki dan perempuan kulit putih kecil sebagai saudara perempuan dan saudara laki-laki. Saya memiliki mimpi hari ini. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari setiap lembah akan ditinggikan dan setiap bukit dan gunung akan dibuat rendah, di tempat-tempat kasar akan dibuat datar, dan tempat-tempat bengkok akan dibuat lurus, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan kemuliaan dan semua daging akan melihatnya bersama-sama. Inilah harapan kita, inilah iman yang saya kembali dengan ke selatan. Dengan iman ini kita akan mampu memotong dari gunung keputusasaan sebuah batu harapan. Dengan iman ini kita mampu mengubah pertengkaran sumbang bangsa kita menjadi simfoni persaudaraan yang indah. Dengan iman ini kita mampu bekerja sama, berdoa bersama, berjuang bersama, pergi ke penjara bersama, berdiri bersama untuk kebebasan, mengetahui bahwa suatu hari kita akan bebas. Dan ini akan menjadi hari ini akan menjadi hari ketika semua anak Tuhan dapat bernyanyi dengan makna baru. Negaraku, ini kamu, tanah kebebasan yang manis. Tentang kamu aku bernyanyi, tanah tempat ayahku meninggal, tanah kebanggaan para peziarah dari setiap sisi gunung. Biarkan kebebasan berdering. Dan jika Amerika akan menjadi bangsa yang hebat, ini harus menjadi kenyataan. Jadi, biarkan kebebasan berdering dari puncak bukit New Hampshire yang luar biasa. Biarkan kebebasan berdering dari gunung-gunung perkasa New York. Biarkan kebebasan berdering dari ketinggian yang mempercepat Allegheny, Pennsylvania. Biarkan kebebasan berdering dari puncak berbatu Colorado yang melengkung. Biarkan kebebasan berdering dari tanjakan berbukit California. Tetapi tidak hanya itu, biarkan kebebasan berdering dari Stone Mountain of Georgia. Biarkan kebebasan berdering dari Logan Mountain, Tennessee. Biarkan kebebasan berdering dari setiap bukit dan gundukan Molehill, Mississippi, dari setiap sisi. Sekian penjelasan dari saya terkait teknik-teknik sebelum kita berbicara di depan publik. Saya pamit undur diri, sekian, terima kasih.